Halo Bapak Nugroho dan teman-teman, sebelumnya saya ucapkan terima kasih atas kesempatannya. Hari ini saya, Monica Dewi Ananda Susanti, NIM 192114047, akan mempresentasikan hasil kerja saya mengenai perekonomian Indonesia. Materi yang akan saya bahas hari ini yaitu materi-materi yang selama setengah semester ini telah kita bahas bersama di kelas. Materi yang pertama yaitu mengenai pertumbuhan ekonomi, yaitu sebuah proses dari perubahan kondisi perekonomian yang terjadi di suatu negara secara berkesinambungan untuk menuju keadaan yang dinilai lebih baik selama jangka waktu tertentu. Yang kedua, yaitu mengenai stabilitas perekonomian, yang merupakan prasyarat dasar untuk tercapainya peningkatan kesejahteraan rakyat melalui pertumbuhan yang tinggi dan peningkatan kualitas pertumbuhan. Yang ketiga, mengenai ketenagakerjaan, yaitu segala hal yang berhubungan dengan tenaga kerja sebelum, selama, dan sesudah masa kerja. Dan yang terakhir, saya akan membahas mengenai neraca pembayaran, yaitu suatu catatan yang meringkas transaksi-transaksi antara penduduk suatu negara dengan penduduk negara lain selama jangka waktu tertentu. Sebelum saya menjelaskan untuk perkembangan-perkembangan dari bab ini, saya akan mempresentasikan mengenai mind map yang kemarin sempat saya buat. Yang pertama, saya akan membahas mengenai stabilitas perekonomian. Mind map ini saya buat dari artikel yang Bapak Nugroho berikan beberapa waktu lalu. Stabilitas perekonomian merupakan dasar tercapainya peningkatan kesejahteraan rakyat. Beberapa poin-poin penting yang bisa saya ambil dari artikel yang Bapak berikan yaitu stabilitas ekonomi akan dicapai ketika terdapat kesinambungan atau keseimbangan antara permintaan domestik dengan pengeluaran domestik, tabungan, dan investasi. Lalu, upaya untuk menjaga stabilitas ekonomi yaitu untuk memperkuat daya tahan perekonomian domestik terhadap berbagai guncangan yang muncul, baik dalam negeri maupun luar negeri. Contohnya mengatasi inflasi. Inflasi merupakan fenomena moneter dalam suatu negara, termasuk Indonesia, yaitu mengenai naik turunnya inflasi menyebabkan terjadinya gejolak ekonomi yang diakibatkan oleh perubahan harga. Poin selanjutnya yaitu pentingnya pengendalian inflasi didasarkan pada pertimbangan bahwa inflasi yang tinggi dan tidak stabil berdampak negatif terhadap kondisi sosial ekonomi masyarakat. Poin terakhir yang saya dapatkan yaitu peningkatan jumlah uang beredar yang berlebihan dapat mendorong peningkatan harga melebihi tingkat yang diharapkan, sehingga dalam jangka panjang dapat merubah pertumbuhan ekonomi, begitu juga sebaliknya. Apabila jumlah uang yang beredar mengalami penurunan, maka tingkat harga-harga juga akan menurun. Ini poin-poin yang saya dapatkan ketika saya membaca artikel dari Bapak Nugroho mengenai stabilitas perekonomian. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mind map mengenai perkembangan ketenagakerjaan di Indonesia. Jadi mind map ini juga saya dapatkan ketika membaca artikel yang Bapak Nugroho berikan beberapa waktu lalu untuk poin-poin penting yang saya dapatkan. Poin pertama, sebelumnya saya akan menjelaskan ketenagakerjaan Indonesia dari buku atau artikel yang Bapak Nugroho berikan, yaitu untuk menciptakan kesempatan kerja guna mengurangi pengangguran dan sekaligus menampung pertambahan tenaga kerja, merupakan bagian kesatuan dari seluruh kebijakan dan program-program pembangunan. Seluruh kebijakan dan program pembangunan ekonomi dan sosial
mempertimbangkan sepenuhnya tujuan-tujuan perluasan kesempatan kerja, serta kegiatan usaha yang banyak menyerap tenaga kerja. Pekerja dan pengusaha mengadopsi Fakta Lapangan Kerja Global atau Global Job Pact atau GJP. GJP itu untuk merespon dampak sosial yang muncul akibat krisis global pada ketenagakerjaan yang baru-baru ini terjadi dan mengusulkan kebijakan yang bertujuan untuk menciptakan lapangan kerja, memperluas jaminan sosial, menghargai standar-standar ketenagakerjaan, dan mempromosikan dialog sosial. Untuk perkembangan ketenagakerjaannya, yang pertama yaitu pada masa era pasca kemerdekaan. Yang terjadi yaitu ketenagakerjaan di sini memberi jaminan sosial dan perlindungan kepada buruh. Lalu menjamin buruh mendapatkan tempat atau posisi yang baik. Selanjutnya membela dan memajukan kepentingan umum buruh. Jadi di era pasca kemerdekaan ini kepentingan buruh memang lebih diutamakan. Kepentingan dan kesejahteraan buruh itu lebih diutamakan dibandingkan ketenagakerjaan di bidang lainnya. Lalu untuk era yang kedua yaitu era pra-reformasi, di mana pembinaan dan penyediaan tenaga kerja menurut keahlian yang diperlukan. Yang kedua, proyek padat karya atau bertujuan untuk menampung sebanyak mungkin pengangguran menggunakan modal yang relatif kecil. Selanjutnya yaitu kebijakan industrialisasi. Pada era ini, fokus-fokus ketenagakerjaan lebih kepada menurunkan angka pengangguran dan fokusnya lebih ke bagaimana cara mengurangi pengangguran di negara Indonesia. Lalu untuk era yang ketiga, yaitu era reformasi, beberapa poin yang saya dapatkan yaitu tingkat partisipasi angkatan kerja atau TPAK di Indonesia pada tahun 2000 adalah 68%. Selanjutnya, naiknya partisipasi tenaga kerja perempuan dan jumlah serikat pekerja melonjak. Di era reformasi ini terjadi peningkatan partisipasi angkatan kerja itu karena beberapa tenaga kerja perempuan sudah mulai berkontribusi atau sudah mulai keluar dari zonanya. Jadi kalau misalnya dulu perempuan dianggap hanya bekerja di dapur dan hanya melayani keluarga, dan yang bekerja itu hanya laki-laki yang di mana dia itu adalah seorang kepala keluarga. Jadi di era reformasi ini perempuan bisa mengambil bagian sehingga partisipasi angkatan pekerja pun melonjak dan jumlah serikat pekerjaan pun ikut melonjak karena tidak hanya laki-laki yang bekerja tetapi perempuan juga. Lalu untuk masa yang keempat yaitu di masa sekarang. Poin yang bisa saya ambil yang pertama yaitu produk domestik bruto atau PDB pada tahun 2010 meningkat sebesar 6,1% dibandingkan tahun 2009. Selanjutnya, pertumbuhan semua sektor ekonomi, yaitu pertumbuhan tertinggi di sektor transportasi dan komunikasi, dan terendah di sektor pertanian. Dan yang terakhir, angkatan kerja bertambah lebih cepat daripada penduduk. Pada masa ini, mengapa sektor transportasi dan komunikasi itu lebih melonjak? Karena kalau zaman dulu sebelum masa-masa seperti reformasi, kemerdekaan, itu beberapa penduduk itu lebih condong bekerja di sektor pertanian karena mungkin lahan yang ada dan lebih mudah juga. Nah, sekarang ini itu banyak orang-orang yang sudah berpikiran maju, dia sudah mencari ilmu dan akhirnya mengembangkan beberapa sektor dan meningkatkan sektor terutama di bidang transportasi dan komunikasi yang mungkin lebih terjamin untuk masa yang akan datang. Lalu untuk PDB-nya itu ikut meningkat karena tidak hanya pertanian yang terfokus, namun juga bidang-bidang selain itu seperti transportasi, komunikasi, dan bidang-bidang di sektor lainnya seperti industri juga
mungkin mulai berkembang di masa sekarang ini. Selanjutnya, saya akan mempresentasikan pula mind map saya yang saya buat, yaitu mengenai neraca pembayaran Indonesia. Mind map ini saya buat juga melalui literasi dari artikel yang Bapak Nugroho berikan beberapa waktu lalu. Jadi dalam artikel tersebut, menurut saya neraca pembayaran Indonesia merupakan pencatatan atas transaksi ekonomi yang terjadi antara penduduk dengan bukan penduduk Indonesia pada suatu periode tertentu. Untuk poin-poin penting yang saya dapatkan dari artikel ini, yaitu yang pertama, analisis neraca pembayaran dengan model empiris Tirlwall dan Hussein menunjukkan hasil bahwa variabel ekspor berpengaruh positif signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Selanjutnya, variabel bebas lainnya yaitu penawaran modal asing atau FDI dan purchasing power parity yang menunjukkan kesesuaian terhadap hipotesis namun tidak berpengaruh secara terhadap pendapatan nasional real di Indonesia. Selanjutnya, model Duasa menunjukkan bahwa nilai di Indonesia berpengaruh positif dan signifikan terhadap neraca berjalan, karena devaluasi nilai tukar akan dapat mendorong ekspor. Selanjutnya, nilai tukar memperbaiki neraca pembayaran melalui neraca berjalan. Lalu neraca pembayaran Indonesia selama 3 tahun terakhir dalam kondisi tertekan dan faktor-faktor penyebabnya cenderung bersifat struktural, neraca pembayaran Indonesia semakin rentan terhadap gejolak eksternal. Selanjutnya, perekonomian global yang kurang kondusif di tengah pertumbuhan ekonomi domestik yang tetap kurang memberikan tantangan bagi pengelolaan neraca pembayaran Indonesia atau NPI pada tahun 2018. Lalu, statistik neraca pembayaran Indonesia atau NPI merupakan salah satu statistik ekonomi makro yang penting bagi Indonesia, di antara sejumlah statistik ekonomi makro lainnya seperti pendapatan domestik bruto atau PDB dan jumlah uang beredar. Lalu, sebagian besar transaksi dan neraca pembayaran melibatkan pertukaran sumber daya real atau finansial, seperti barang, jasa, atau aset finansial, dengan sumber daya lain dengan nilai yang setara. Poin berikutnya yaitu statistik neraca pembayaran dan posisi investasi internasional merupakan bagian dari sistem neraca nasional. Neraca nasional merupakan suatu set statistik yang komprehensif dan sistematis yang berisi informasi transaksi ekonomi serta posisi dan perubahan posisi aset dan kewajiban suatu negara. Untuk poin terakhir, yaitu statistik neraca pembayaran secara eksplisit mengidentifikasi sektor pemerintah dalam transaksi jasa pemerintah yang tidak termasuk di lainnya, atau seperti government service not included elsewhere, current transfer dan capital transfer, serta dalam transaksi dan posisi investasi portofolio, derivatif finansial, dan investasi lainnya. Itu adalah beberapa poin-poin yang saya dapatkan setelah membaca artikel dari Bapak Nugroho tentang neraca pembayaran Indonesia. Lalu kita lanjut kepada PowerPoint yang telah saya buat. Baik, tadi sudah kita bahas pengertiannya dan beberapa poin-poin penting yang bisa kita ambil dari bab-bab yang kita bahas selama setengah semester ini. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai perkembangan dari masing-masing bab ini dari tahun 2019, 2020, serta 2021, serta prospeknya di masa yang akan datang. Yang pertama, kita akan membahas mengenai pertumbuhan ekonomi.
Perekonomian Indonesia tahun 2019 menunjukkan beberapa capaian yang cukup baik di tengah ketidakpastian global. Perekonomian Indonesia tahun 2019 mampu tumbuh 5,02%, relatif lebih baik dibandingkan dengan rata-rata pertumbuhan ekonomi Asia Tenggara yang berada pada angka 4,40%. Pertumbuhan ekonomi tahun 2019 juga tercermin dari tingkat inflasi tahun 2019 sebesar 2,72% atau di bawah target APBN tahun 2019, yaitu 3,50%. Selanjutnya, perekonomian Indonesia tahun 2020 yang diukur berdasarkan produk domestik bruto atau PDB atas dasar harga berlaku mencapai 15.434,2 triliun rupiah dan PDB per kapita mencapai 56,9 juta rupiah. Ekonomi Indonesia tahun 2020 mengalami kontraksi pertumbuhan sebesar 2,07% dibandingkan tahun 2019. Selanjutnya, pertumbuhan ekonomi Indonesia di kuartal 2 tahun 2021 melejit hingga 7,07% secara tahunan atau year on year atau YOY tertinggi dalam 16 tahun terakhir. Ini sekaligus mencatat rekor pertumbuhan triwulan tertinggi sejak krisis subprime mortgage, bahkan lebih tinggi daripada negara PERS. Dari pertumbuhan ekonomi dari tahun ke tahun ini bisa kita lihat bahwa pertumbuhan ekonomi di Indonesia semakin meningkat, di mana dengan tantangan masa COVID sekarang ini. Indonesia bisa mengatasi pertumbuhan ekonomi yang ada di Indonesia, dan hal ini tidak menutup kemungkinan di mana di tahun 2022 atau di masa tahun yang akan datang perekonomian Indonesia pun akan semakin meningkat. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai stabilitas perekonomian serta pertumbuhannya di masa yang akan datang ataupun dari masa ke masa. Jadi, perekonomian Indonesia di tahun 2019 menghadapi tantangan yang cukup berat, baik dari faktor eksternal maupun internal. Dampak dari perlambatan ekonomi global dan ekonomi di banyak negara di dunia juga berimbas pada laju investasi, kegiatan ekspor dan impor, serta aktivitas dunia usaha di dalam negeri. Nah, di tahun 2019 ini mungkin tantangannya yang cukup berat, tapi tidak seberat tahun-tahun setelahnya karena adanya pandemi COVID di tahun 2019 ini merupakan langkah awal menuju ketidakstabilan perekonomian yang ada di Indonesia. Selanjutnya, sebelum pandemi COVID-19, proyeksi pertumbuhan ekonomi tahun 2020 adalah sebesar 5,3% atau APBN 2020. Sedangkan sesudah COVID-19 diproyeksikan sebesar negatif 0,4% sampai dengan 1,0%. Koreksi pertumbuhan ekonomi ini akan menimbulkan peningkatan pengangguran sebesar lebih dari 4,03 sampai dengan 5,23 juta jiwa dan kemiskinan lebih dari 3,02 sampai dengan 5,71 juta jiwa. Meski dengan berbagai tekanan, stabilitas ekonomi Indonesia tetap terjaga. Inflasi masih terkendali dan volatilitas sektor keuangan mulai mereda. Selanjutnya, stabilitas sistem keuangan atau SSK triwulan 2 tahun 2021 berada dalam kondisi normal di tengah meningkatnya kembali kasus varian Delta COVID-19. Prospek pemulihan ekonomi nasional ke depan sangat terkait erat dengan proses penanganan dan pengendalian pandemi COVID-19. Memasuki triwulan ketiga 2021, perekonomian nasional diharapkan pada tantangan meningkatnya penyebaran varian Delta COVID-19. Peningkatan kasus positif dan kematian COVID-19 yang disebabkan varian Delta telah mendorong diberlakukannya pembatasan mobilitas atau PPKM darurat.
yaitu tentang pembatasan aktivitas masyarakat tingkat darurat. Penerapan PPKM darurat diperkirakan mengurangi aktivitas ekonomi, khususnya konsumsi, investasi, dan ekspor. Secara sektoral, PPKM darurat juga akan berdampak pada sektor-sektor yang bergantung pada mobilitas masyarakat seperti perdagangan, transportasi, serta hotel dan restoran. Oleh karena itu, penyebaran varian Delta COVID-19 tersebut dapat menjadi downside risk bagi outlook pertumbuhan ekonomi pada paruh kedua tahun 2021. Jadi dari keterangan yang saya buat ini sudah bisa kita lihat dari awal masuknya COVID-19 di tahun 2019, 2020 itu masih inflasi yang ada atau stabilitas perekonomian yang ada itu masih bisa dikendalikan oleh pemerintah. Sedangkan ketika kita memasuki tahun 2021, di mana COVID-19 itu kasusnya semakin meningkat, banyak orang-orang yang positif COVID dan mungkin juga memakan jiwa. Dengan adanya COVID-19 ini, stabilitas perekonomian pun ikut menurun. Beberapa faktor yang menyebabkan yaitu adanya PPKM, di mana PPKM ini membatasi aktivitas masyarakat, salah satunya bekerja, di mana ketika kita bekerja, stabilitas perekonomian yang ada di negara ini dapat kita kendalikan atau bahkan bisa meningkat ketika pekerjaan yang dilakukan produktif. Namun karena PPKM dan pembatasan pekerjaan ini, stabilitas perekonomian pun ikut menurun, diiringi dengan aktivitas masyarakat yang ikut menurun. Pada kondisi 2021, COVID-19 meningkat karena adanya varian Delta. Dan cara untuk mengendalikannya itu pemerintah mengadakan PPKM, namun baru-baru ini telah ditemukan varian baru yaitu varian Mu COVID-19, di mana ketika dengan varian ini itu lebih kuat dibandingkan varian COVID-19 lainnya. Dengan adanya varian Mu ini, orang-orang yang sudah terkena COVID akan mungkin mudah terkena COVID kembali, dan untuk orang-orang yang sudah divaksin 1, vaksin 2 mungkin juga akan terkena COVID-19 karena varian Mu ini tidak dapat mengalahkan antibodi yang dimiliki oleh masyarakat. Dengan adanya PPKM ini mungkin di tahun 2021 akan menjadi pandemi COVID-19 yang terakhir, mungkin kedepannya akan menjadi menurun. Di 2022 mungkin stabilitas perekonomian akan semakin meningkat ketika masyarakat tertib untuk mematuhi aturan yang diberikan oleh pemerintah. Baik, selanjutnya saya akan membahas mengenai neraca pembayaran. Neraca pembayaran tahun 2019 tercatat mengalami surplus sebesar 4,68 miliar US dollar. Meningkat signifikan dari neraca pembayaran tahun 2018 yang mengalami defisit sebesar 7,13 miliar US dollar. Kinerja neraca pembayaran sepanjang tahun 2019 tersebut merupakan sinyal positif bahwa negara kita memiliki ketahanan sektor eksternal yang tetap kuat di tengah kondisi perekonomian dunia yang kurang kondusif. Neraca pembayaran Indonesia tahun 2020 mencetak surplus sebesar 36,4 triliun rupiah. Adapun defisit transaksi berjalan pada tahun 2020 tercatat sebesar 4,7 miliar US dollar atau setara dengan 0,4% dari PDB. Jauh menurun dari defisit pada tahun 2019 sebesar 30,3 miliar US dollar atau secara setara dengan 2,7% PDB atau produk domestik bruto. Neraca pembayaran Indonesia atau NPI pada triwulan kedua tahun 2021 tetap baik, sehingga mendukung ketahanan eksternal. Dengan perkembangan tersebut, posisi cadangan devisa pada tahun
2021 bulan Juni mencapai 137,1 miliar dolar Amerika Serikat yang relatif sama dibandingkan dengan posisi pada akhir Maret 2021. Dari penjelasan ini kita bisa melihat bahwa di tahun 2019 neraca pembayaran Indonesia itu mencetak surplus, tahun 2020 juga mencetak surplus, dan ketika 2021 itu tetap baik walaupun tidak sebaik di tahun-tahun yang sebelumnya. Hal ini kembali lagi kepada masalah yang baru atau selama ini kita dapatkan, yaitu adanya masalah pandemi COVID-19. Pandemi COVID-19 ini membatasi kita untuk beraktivitas atau untuk bekerja, sehingga beberapa sektor pekerjaan yang ada itu tingkatnya semakin menurun. Dengan berkurangnya aktivitas masyarakat, maka beberapa seperti neraca pembayaran di sini juga ikut menurun, tenaga kerjaan juga menurun, lalu stabilitas perekonomian juga ikut menurun. Hal ini bisa kita cegah atau mungkin akan kita lewati lebih cepat ketika masyarakat nantinya itu lebih selektif dalam melihat atau mematuhi peraturan yang diberikan oleh pemerintah. Kita juga bisa menerapkan 3M, yaitu mencuci kaki, mencuci tangan, lalu juga menjaga kebersihan. Memakai masker pun juga menjadi salah satu kebiasaan yang harus kita lakukan sekarang. Juga kita harus menjaga jarak kepada orang-orang di sekitar kita. Selanjutnya yaitu ketenagakerjaan. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik atau BPS, Angkatan Kerja pada tahun 2019 sebanyak 136,18 juta orang, naik menjadi 2,24 juta orang dibandingkan tahun 2018 pada bulan Februari. Sejalan dengan naiknya jumlah angkatan kerja, tingkat partisipasi angkatan kerja juga meningkat sebesar 0,12%. Jumlah angkatan kerja pada tahun 2020 sebanyak 138,22 juta orang, yaitu naik 2,36 juta orang dibandingkan pada tahun 2019 bulan Agustus. Sejalan dengan kenaikan jumlah angkatan kerja, tingkat partisipasi angkatan kerja atau TPAK juga naik sebesar 0,24% poin. Tingkat pengangguran terbuka atau TPT pada bulan Agustus 2020 yaitu sebesar 7,07%, meningkat menjadi 1,84% poin dibandingkan pada tahun 2019 di bulan Agustus. Penduduk bekerja sebanyak 128,45 juta orang, turun sebanyak 0,31 juta orang dari Agustus 2019. Lapangan pekerjaan yang mengalami peningkatan persentase terbesar adalah sektor pertanian, yaitu sebanyak 2,23% poin. Sementara sektor yang mengalami penurunan terbesar yaitu sektor industri atau pengelolaan, yaitu sebesar 1,30%. Jumlah angkatan kerja pada tahun 2021 yaitu sebanyak 139,81 juta orang, naik menjadi 159 juta orang dibandingkan bulan Agustus tahun 2020. Sejalan dengan kenaikan jumlah angkatan kerja, tingkat partisipasi angkatan kerja atau TPAK juga naik sebesar 0,31% poin. Tingkat pengangguran terbuka atau TPT, yaitu pada bulan Februari 2021 sebesar 6,26%, turun menjadi 0,81% dibandingkan dengan bulan Agustus 2020. Penduduk yang bekerja sebanyak 131,6 juta orang meningkat menjadi 2,61 juta orang dari Agustus 2021.
lapangan pekerjaan yang mengalami peningkatan persentase terbesar adalah sektor penyediaan akomodasi dan makanan minuman, atau sebesar 0,34% poin. Sementara sektor yang mengalami penurunan yaitu terbanyaknya pada sektor transportasi atau pergudangan, yaitu sebesar 0,30%. Sebanyak 78,14 juta orang atau sekitar 59,62% bekerja pada kegiatan informal, turun menjadi sekitar 0,85% poin dibandingkan bulan Agustus tahun 2020. Presentasi setengah pengangguran turun sebesar 1,48% poin, sementara presentasi pekerja paruh waktu naik sebesar 1,13% poin dibandingkan Agustus 2020. Dari perkembangan ketenagakerjaan ini bisa kita lihat dari tahun 2019, 2020, dan 2021 sempat mengalami peningkatan, namun juga di awal tahun 2021 ini mengalami penurunan. Beberapa faktor diantaranya kembali lagi di poin penting yang kita bahas sebelumnya, yaitu mengenai adanya pandemi COVID-19. Untuk sektor penyediaan akomodasi dan makanan, minuman itu meningkat karena beberapa kegiatan masyarakat mungkin dilakukan di dalam ruangan atau di dalam rumah. Karena di masa seperti ini, orang-orang lebih banyak beraktivitas di dalam rumah dibandingkan di luar rumah untuk mencegah terjadinya COVID-19. Sehingga untuk beberapa sektor penyedia layanan yang menguntungkan untuk menghibur ataupun untuk memberikan layanan masyarakat yang ada di dalam rumah mungkin akan semakin meningkat dibandingkan dengan sektor yang ada di luar rumah, seperti sektor transportasi, pariwisata, sektor perdagangan yang ada di luar rumah seperti pasar, mal, itu akan ketenagakerjaannya semakin menurun. Banyak sekali orang yang menjadi di PHK atau diliburkan untuk mengurangi mungkin kerugian yang diderita oleh perusahaan tersebut. Sekian presentasi dari saya. Untuk sumber yang saya dapatkan itu saya mengikuti anjuran dari Bapak Nugroho, yaitu sumber yang berasal dari yang saya dapatkan dari Badan Statistik yang ada di internet ataupun dari OJK ataupun dari data-data yang valid dan tidak mengambil dari data-data yang kurang valid. Sekian presentasi dari saya, terima kasih.